Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Primadewi dengan NIM 200790009. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tata tulis karya ilmiah dan seminar yang berjudul Bahaya Formalin dan Pemutih pada Ikan Asin. Dosen pengampu Dr. Irani Faridah, MSI, dan Sari Mustika, PT MSI. Abstrak. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui apa itu formalin dan pemutih. Juga untuk mengetahui apa saja dampak formalin dan pemutih bagi tubuh, serta untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang asin yang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan menarik kesimpulan dengan kalimat. Sumber dari penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan formalin, pemutih, dan ikan asin. Data berupa kata, frasa, dan kalimat yang mengidentifikasikan gambaran mengenai formalin, pemutih, ikan asin, dan dampaknya pada tubuh. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar tidak salah memilih dalam membeli ikan asin. Dapat mengetahui bagaimana kualitas ikan asin yang baik dikonsumsi dan tidak baik dikonsumsi. Meningkatkan pengetahuan tentang formalin dan pemutih pada ikan asin juga sebagai salah satu tugas tata tulis karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini pengertian formalin, dampak formalin, kemudian pengertian pemutih, dampak pemutih, dan ciri ikan yang menggunakan formalin serta ciri ikan asin yang tidak menggunakan formalin. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah makanan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Fungsi dari makanan salah satunya sebagai sumber energi untuk tubuh. Ada 3 komponen penting dalam pembentukan energi yang sangat dibutuhkan bagi setiap manusia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Menurut Hani Rahman 2013. Salah satu makanan yang mengandung protein yang mudah didapat adalah ikan asin. Ikan asin merupakan salah satu sumber protein hewani. Kandungan protein pada ikan terbilang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Menurut Eva Wati Agung, bahwa ikan asin tidak hanya digemari oleh masyarakat kelas bawah, tetapi juga golongan masyarakat kelas menengah bahkan kelas atas dan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. 2007. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2015, ikan asin termasuk ke dalam bahan makanan yang kerap ditambahkan bahan-bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Banjarmasin Tribunals dalam Novi DKK 2015-68. Meskipun ikan asin sangat bermasyarakat, ternyata pengetahuan masyarakat mengenai ikan asin yang aman dan baik untuk dikonsumsi masih kurang. Yang sering dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini adalah kelacakan makanan karena menggunakan zat kimia berbahaya. Bahan yang sering ditambahkan dalam ikan asin yaitu formalin dan pemutih. Formalin sebagai bahan pengawet sudah lama dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Tetapi masih saja dijumpai penggunaan formalin pada ikan asin dimaksudkan untuk memperpanjang umur simpan ikan asin tersebut. Formalin yang dicampurkan pada makanan dapat menjadi racun bagi tubuh karena sebenarnya bukan merupakan bahan tambahan makanan. Formalin termasuk dalam kategori bahan terlarang dan berbahaya, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Meskipun demikian, pada saat sekarang ini banyak para pedagang dan pelaku usaha yang memproduksi makanan dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan. Alasannya adalah batas kedaluarsanya menjadi lebih lama sehingga kerugian bisa ditekan serendah-rendahnya. Bab 2, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui apa itu formalin dan pemutih, 2 untuk mengetahui apa saja dampak formalin dan pemutih bagi tubuh, 3 untuk mengetahui ciri-ciri ikan asin yang baik. C. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai menambah wawasan dan pengetahuan agar tidak salah memilih dalam membeli ikan asin. 2. Dapat mengetahui bagaimana kualitas ikan asin yang baik dikonsumsi dan tidak baik dikonsumsi. 3. Sebagai salah satu tugas tata tulis karya ilmiah. Bab 2, kajian pustaka. A. Pengertian formalin. Formalin adalah larutan tak berwarna yang berbau tajam dengan kandungan kimia 37% formaldehid atau metanol dalam air.
15% metanol sebagai pengawet dan stabilisator. Menurut Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI Dr. Leonardus Bruto Cardono, formalin awalnya berbentuk padat yang disebut formaldehida atau istilah aslinya adalah formaldehyde. Formalin memiliki banyak nama lain berdasarkan senyawa campurannya. Rumus kimia formalin adalah CH2OH yang reaktif dan mudah mengikat air. Apabila zat formalin sudah tercampur dengan air, maka rumusnya adalah CH2O. Formalin memiliki fungsi sebagai antibakteri agen yang dapat memperlambat aktivitas bakteri dalam makanan yang mengandung banyak protein. Oleh karena itu, formalin bereaksi dengan protein dalam makanan dan membuat makanan menjadi awet. Namun ketika masuk ke dalam tubuh manusia, formalin bersifat mutagenik dan karsiogenik yang dapat memicu sel kanker dan cacat gen pada tubuh. Singgih 2013. B. Dampak formalin bagi kesehatan tubuh. Sudah dijelaskan. Adapun dampak formalin bagi kesehatan yaitu 1. Iritasi saluran pernapasan. Jika formalin terhirup oleh hidung dan masuk ke sistem pernapasan lainnya, efek yang mungkin bisa langsung dirasakan adalah rasa panas di hidung maupun tenggorokan. Bisa juga berupa bersin dan batuk yang menerus, bahkan seseorang yang terpapar formalin pada kadar tertentu bisa membuat sesak napas hingga sulit bernapas. 2. Mual. Pada beberapa kasus, apabila tubuh terpapar formalin, seseorang bisa mengalami nausea atau mual-mual. 3. Kulit kemerahan. 4. Kerusakan organ pencernaan. 5. Gangguan menstruasi. 6. Kanker hidung. 7. Menyebabkan diare. 8. susah tidur. 9. Kanker otak. 10. Mengganggu proses pertumbuhan. 11. Kanker paru-paru. 12. Sakit kepala. 13. Koma, kematian. 14. Rasa gatal. Yang C. Pengertian pemutih. Bahan pemutih adalah senyawa kimia yang biasanya dipergunakan dan dimanfaatkan selain sebagai pemutih pada bahan tertentu, juga sebagai penghilang noda maupun desinfektan. Pemutih berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu padat bubuk putih, misalnya kalsium hipoklorit dengan rumus kimianya CaOCl2. Pada umumnya masyarakat mengenal sebagai kaporit. Kaporit dapat dimanfaatkan dalam mensterilkan air dari bakteri. Cara pemutih cair biasa disebut sebagai natrium hipoklorit atau NaOCl. Sebagai dalam komposisi senyawa tersebut, pemutih cair umumnya juga mengandung alisubstatif parfum jika diperlukan dan air. Yang D. Dampak pemutih bagi kesehatan. 1. Badan terasa panas dan gatal-gatal pada bagian dalam tubuh. 2. Dapat mengakibatkan terjadinya diare. 3. Kerapuhan jaringan ginjal. 4. Kerapuhan jaringan tanduk. 4. Gangguan pada ginjal. Yang E. Ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin dan pemutih, yaitu 1. Ikan asin sangat awet. Ikan asin yang tidak mengandung formalin biasanya cepat busuk dan rusak jika diletakkan di ruang biasa, sedangkan ikan asin yang diberi pengawet bisa tahan hingga 1 bulan lebih. 2. Bau khas ikan asin hilang. 3. Daging lebih keras dan alot. Daging ikan asin biasanya mudah hancur dan rapuh. 4. Tidak dihinggapi lalat dan kucing. 5. Rasa ikan pahit. Yang F. Cara memilih ikan asin yang baik dan sehat, yaitu warna daging mendekati warna asli ikan yang segar, tidak kemerahan atau menjadi pudar. 2. Adanya bercak-bercak berwarna kemerahan pada permukaan ikan asin dan dapat jadi indikasi terhadap bakteri. Begitupun dengan bercak berwarna biru, putih atau ungu yang biasa jadi tercemar oleh jamur. 3. Khusus untuk dari Medan, pilihan yang tidak terlampau putih karena seringkali telah diberi zat pemutih supaya lebih menarik. 4. Tekstur daging yang padat, kenyal, dan tidak gampang sobek. 5. Bagian dinding perut masih utuh. 6. Jika melakukan pemilihan asin utuh, pilih yang selaput, kornea matanya bening dan bola mata cenderung menonjol. 7. Berbau segar seperti bau laut dan tidak berbau busuk. 8. Rasa ikan tidak pahit. Jika pahit, kemungkinan sebab pemakaian garam yang tidak murni. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah makanan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Fungsi dari makanan salah satunya sebagai sumber energi untuk tubuh. Ada 3 komponen penting dalam membentukkan energi yang sangat dibutuhkan bagi setiap manusia, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Formalin adalah larutan yang tak berwarna, berbau tajam dengan kandungan kimia 37% formaldehyde atau metanol dalam air, 15% metanol sebagai pengawet dan stabilisator. Bahan pemutih adalah senyawa kimia yang biasa digunakan dimanfaatkan sebagai pemutih pada bahan tertentu, juga sebagai penghilang noda maupun desinfektan.
Yang B, saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang kandungan formalin dan pemutih pada ikan asin, maka penulis mempunyai saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pembaca dalam penelitian selanjutnya. Sebagai bahan referensi, adapun saran dari penulis yaitu: 1. Disarankan dalam memilih ikan asin agar tidak salah memilih dalam membeli ikan asin. 2. Disarankan dapat mengetahui bagaimana kualitas ikan asin yang baik dikonsumsi dan tidak baik dikonsumsi. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang formalin dan pemutih pada ikan asin. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.